Muhammad kami akan juga ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala juga kita kemudian membuat cara-cara yang beda dengan yang Allah dan Nabi tunjukkan kepada di ayat yang ketiga surah Az-Zumar. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Jadi ingatlah, milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Jadi agama yang tidak murni dari kesyirikan itu bukan agamanya Allah. Semua agama yang akidahnya tidak tauhid itu bukan agama yang datang dari Allah. Terus diyakini. Makanya ojo pisan-pisan jangan sampai jenengan kula berpaling dari agamanya Allah kepada agama yang bukan agamanya Allah. Kalau begitu Yahudi gimana? Agama Yahudi yang dulunya mereka mengesahkan Allah, mereka menuhankan Allah semata, tidak mensekutukan Allah, itu yang asli. Yahudi yang sekarang sudah tidak asli lagi, makanya bukan sebut agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Aslinya agama yang hak untuk diikuti. Jadi setiap mukmin harus paham ini, aslinya agama yang hak untuk diikuti dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya adalah hanya agama Islam. Itu agama yang berprinsipkan, berakidahkan tauhid, hanya beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nasrani gimana? Sama. Nasrani yang dia Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka menuhankan Al-Masih, menuhankan Roh Kudus dan menuhankan Maryam, itu yang hak. Yang sudah tidak lagi sama dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sudah bukan lagi agama tauhid yang hak untuk diikuti. Ini harus menghujam kuat dalam akar kehidupan kita. Sebab akan semakin banyak nabi yang datang kepada manusia, yang mereka nabi-nabi palsu untuk mengajak supaya menuhankan selain Allah. Jawa ini kan banyak nabi. Mereka datang ngaku jadi nabi untuk mengajak orang beriman kepada Tuhan bersama. Bersama itu siapa? Kalau Tuhannya Allah, sudah ada agama Islam. Kalau Rasulnya Muhammad, jelas. Dulu di Sunda dan Jawa, di perbatasan Cirebon dengan Jawa Barat, itu ada namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Orang patut jadi kiai, rapat untuk Kiai Haji Ustaz Tugimin rapat. Jadi Nabi sholawati Allahumma sholli ala Tugimin rapat. Tapi orang-orang karena tidak tahu ilmu, karena bodohnya, banyak yang mengikutinya. Ada Musodik, ada Liaidan, aku jadi malaikat Jibril, maka Jibril di penjara iso. Nah, ini satu contoh. Pastikan sampai kapanpun, sampai mati, inna dina indallahil Islam. Agama yang hak untuk diikuti dan jadikan sebagai agamanya agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan menjadi seorang muslim yang bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkitabkan Al-Qur'an. Nah, ini semua yang kita harus perkuat, perkokoh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-51 surah Ali Imran juga disebutkan, kita baca tadi itu, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza
siratum mustaqim. Innallaha, aslinya Allah, Rabbi, Tuhanku. Kata siapa? Kata Masih. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Allah saja. Jangan kau sekutukan dengan yang lain. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Makanya kembali ke Az-Zumar 3 tadi itu, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Ini punya makna yang pertama, bahwa yang dimaksudkan ialah persaksian yang menyatakan tidak Tuhan yang hak untuk disembah dan diibadahi, melainkan hanya Allah. Itulah yang menyebabkan seorang agama sah. Jadi agama yang dimulai dari kesaksian asyhadu an la ilaha illallah itulah yang sah. Namun siapa agama masuk ke dalam agama persaksiannya salah, nggak seperti ini, akan diterima, tidak sah agamanya. Kalau wong mlebu Islam itu kudu bersaksi dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aja tangganya Pak Suryanto kita syahadat kemarin apa? Nah, katanya belum pernah syahadat. Neng melu sholat kudu nembak sastro. Nah, agama mau apa? Biar kita syahadat. Mau Pak syahadat? Yereng kita syahadat kan. Jadi nek wong mlebu Islam tanpa syahadat, tanpa kesaksian, ya tidak diterima. Dulu di Masjid Jajar sana, di Masjid Asrafah itu ada seorang Chinese ikut sholat di belakang terus, sebulan ikut, 2 bulan ikut, 3 bulan ikut. Kemudian Pak Yati ini takon, sedai kemudian agamu nek Nasrani, kali kalau pada Islam kalau buatan perlu Nasrani ini neng kemudian harus tahu syahadat itu mau Pak Haji kayaknya ya wis nang ngono kowe kok bareng pengajian itu syahadat sisan. Kemudian habis pengajian kita syahadatkan. Oh, berarti amal saya sebelumnya tidak sah Pak Haji. Nah, dengan bersaksi kepada Allah, bersyahadat sebelumnya engkau kafir, ketaatanmu sebelum kamu diterima oleh Allah. Nah, kalau kau kafir, kemudian kau syahadat, bersaksi kepada Allah, kau agama Nasrani dulu, maka kebaikanmu diterima oleh Allah. Tapi nek kamu tidak syahadat, tidak diterima oleh Allah. Kemarin saya nge-share di grup pengajian Muhibul Jannah gitu, ada namanya seorang Nasrani itu mewakafkan tanah untuk masjid. Namanya Ginting. Pak Ginting itu mewakafkan tanahnya. Dia punya anak 4, anaknya yang telus kayak omah kabeh. Anaknya yang kecil sama dia nggak punya rumah, tapi dia senang sama kaum muslimin. Kemudian dia wakafkan tanahnya dibangun masjid. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Persis Abu Thalib. Dia senang kepada Islam. Dia suka dengan kaum muslimin, suka dengan baginda Nabi SAW, tapi nggak mau masuk Islam. Bahkan dia beramal untuk Islam. Maka habitat amal dulu. Karena dia tidak beragama Islam, tidak bersyahadat, meskipun dia punya kebaikan, nek orang didasari dengan syahadat, atau mungkin dia sebelumnya adalah Nasrani Yahudi, yang kebaikan sampai mati nggak bersyahadat semuanya batal. Tapi ketika dia bersyahadat setelah itu dia masuk Islam, itu sih ditompo. Kenapa? Nah, wong sing bersyahadat kepada Allah, dia bertobat balik kepada agama Islam, itu Allah ganti kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukan sebelum itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini enak-enak wong Nasrani mlebu Islam. Jadi gak ada yang sia-sia bagi mereka. Tapi nganti mati ra mlebu Islam, habitat aman dulu. Semua amalnya sia-sia, gak ada nilainya. Nah, yang paling bejo itu tahu agamanya, tahu Yahudi, dan ganti Nasrani.
kemudian dia ganti Islam. Itu dari dia beragama sejak subuh sampai maghrib. Anak Nasrani itu waktunya dari subuh sampai duhur, Yahudi itu. Nasrani dari duhur sampai asar, Islam dari asar sampai maghrib. Maka siapa yang pernah beragama 3 itu berarti agamanya sudah penuh sepanjang dunia ibaratnya. Yang tamakno daerah gelem Islam. Nama mereka telah mendustakan agama Allah dan memilih kekafiran. Tapi ketika seseorang itu benar-benar menggunakan akal pikirnya dan kejernihan hatinya, maka akan banyak yang memilih agama Islam. Makna kedua dari alalillahi dinul khalis, ingatlah, hanya memilih Allah lah agama yang murni dari kesyirikan adalah amal apapun kecuali dikerjakan oleh pelakunya dengan niat yang ikhlas, semata hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah, itu yang sah. Ati sapa wong ngamal tujuannya mboten lillahi taala, tapi ada yang lain yang dituju tidak diterima oleh Allah. Maka wong ibadah harus benar-benar ikhlas, itu hanya kepada Allah. Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sia-sialah amal. Lantas bagaimana orang dengan amalan yang diyakini begini begitu tapi dasarnya tradisi? Amal berdasarkan wahyu itu mending genah, amalnya mending genah, carane ya dituntun ya Rasulullah, arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya agama yang sah. Ini ketaatan yang sah. Ketika tradisi dibangun dari sebuah keyakinan, dari sebuah budaya yang bisa jadi mengarah kepada 2 atau 3 Tuhan yang ada, termasuk amalan syirik. Meskipun ya dunia Islam menyebutnya sebagai sebuah budaya, kita kudu ngati-ngati. Piye lakum dinukum? Maka kita muslim ya jangan dikerjakan. Lah dhek ngono kok ya seben. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nek beda agama, nek padha agamane piye? Lana amaluna walakum amalukum. Nek wis dikandani ora iso ya sudah. Bagimu amal-amalmu, bagi amal-amal kami. Wis lah karepmu. Toleransi diajarkan dalam agama kita. Nah, karena ngajak kepada yang hak itu susah. Apalagi pada orang yang sudah punya tradisi keyakinan yang mendarah daging. Itu mesti rumangsa iki warisane wong tuwa. Iki ki sejarahnya dibangun sejak masa-masa zaman dulu. Nah, nek ketemu karo wong loro kuwi mesti Wahabi. Sono kuwi mesti. Wangrene sing beda mesti Wahabi. Inilah susahnya. Ngajak ke jalan lurus itu adalah susah. Padahal ala lillahi dinul khalis. Kalau budaya-budaya enggak ada unsur keyakinan, enggak ada unsur daripada ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan, silakan. Anda mau ada kegiatan apa, senam pagi, senam siang, mau senam sore monggo, sepanjang ya katokan karo sualan. Ojo senam lambine ngeri-ngeri, sing nonton seneng ra ngalih-ngalih. Tapi wong senam nang tempat terbuka, tempat umum, ibu-ibu nganggo kaos ketat, celana molor, sing nonton kan angel merem, padahal lanang itu kon merem, tapi nek ngono ki yo merem angel. Ada nang omah yo duwe. Nang mbok setan itu nek nduduhane ngono kuwi. Bapak rahmat ya roh. Siapa lagi? Wah, nang ati wis beda. Ya ra, Pak Jumiran. Nyawang nang ati beda wae. Beda. Roh susu ya roh susu mendino ya nyawang wis beda.
Nauzubillah. Jadi nek senam yo senam, neng dandanane sing genah. Silakan. Jadi kalau aktivitas-aktivitas budaya itu tidak menyinggung masalah akidah dan keyakinan, itu sepanjang kita tidak melanggar akhlak dan melanggar aturan fikih, silakan. Tapi nek melanggar namanya muamalah itu semuanya boleh kecuali yang mengandung unsur larangan. Kalau semua ibadah, semua ketaatan itu haram kecuali yang ada perintahnya, itu ngono. Meskipun Anda dikatakan Wahabi, dikatakan kadrun, biarin aja. Kenapa? Karena kita tidak menyembah kepada orang yang bilang kadrun, yang bilang Wahabi, dan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Jelas dalam aturan kita. Semua amal itu pertama didasarkan karena iman kepada Allah, kemudian didasarkan ketaatan kepada Allah saja tujuannya, bukan pada yang lain. Nah, dalam kegiatan aktivitas sehari-hari itu ada namanya ibadah, ada namanya muamalah. Sing ibadah hanya untuk, yang muamalah harus tidak melanggar aturan syariat. Tidak melanggar aturan syariat, aturan fikih, aturan akhlak, aturan daripada yaitu hukum-hukum agama, tidak boleh, harus ditinggalkan. Ini yang harus kita ketahui. Meskipun orang-orang yang punya kegiatan seperti itu merasakan dia bertauhid, dia merasakan dia bertauhid. Saben wong sing duwe amalan itu ndek keyakinan. Mereka nyebutnya apa? Tauhid. Orang-orang penyembah berhala di Saudi Arabia, di Makkah itu dulu dia punya keyakinan. Apa keyakinannya? Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kata orang-orang musyrik itu, melainkan supaya mereka yang kami sembah ini batu-batu, patung-patung itu, sungai-sungai, pohon-pohon gede itu mendekatkan kami kepada Allah. Itu kata mereka. Nah, jadi kami itu nyembah patung, nyembah wit gede, nyembah kali gede, nyembah gunung, nyembah sungai, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah senjata, semuanya yang kita sembah itu tujuan kami tak lain dan tak bukan supaya mereka yang kami sembah itu, sembahan-sembahan kami itu mendekatkan kami kepada Allah. Alasannya menunggu. Nah, ini kata mereka. Lah bukankah Allah telah mengajarkan kamu untuk menyembah kepada Allah langsung? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Dan bukanlah mereka diperintahkan hanya untuk mengibadahi Allah semata. Nah, awake dhewe ibadah karo Allah niku langsung, tidak lewat maklar. Tidak lewat peran. Jadi niku nyembah Allah niku langsung kepada Allah, tidak ada antara Allah dengan kita itu perantara. Lu jare kita diajarkan tawasul itu ya perantara, tapi bukan untuk menyembah, perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah. Itu sah kalau wujudnya pertama apa? Iman, tawasul iman. Enggak semua bisa untuk tawasul. Aku nyembah Krisna kok satu sabu inten minangka ben aku cedhak karo Gusti Allah. Itu tawasul yang salah. Ayo no. Tawasul itu yang dibenarkan adalah pertama bertawasul dengan iman. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul wattubna ma'asyahidin. Rabbana wa Tuhan kami, innana amanna, sudah kami benar-benar telah beriman. Wa tabaqna rasul, dan kami telah menjadi pengikut nabi. Ya nabi, ya Allah, kalau saya jadi pengikut panjenengan nabi panjenengan. Nek niku jenengan akoni jenengan tampi, maka catatlah kami ini bersama dengan orang-orang yang bersaksi.
Itu ketiga apa? Amal-amal soleh. Sedekah, ya Allah, walaupun sedekah 1 M beras ya Allah, kalau ikhlas karenamu ya Allah, maka kabulkanlah permintaan-permintaan hamba. Silakan. Ya Allah, anak saya 10 ya Allah, istri saya 4 ya Allah, sudah kuhidupi dengan keringatku semua ya Allah, dan dengan tenaga yang tidak sedikit ya Allah. Kalau itu adalah merupakan ketaatan kepadamu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku. Boleh ya Allah, kami hamba yang tidak punya uang yang banyak, cuma mampu sedekah 1.000 rupiah ya Allah setiap hari ya Allah. Kalau itu adalah kebaikanku ya Allah, maka kabulkanlah permohonanku ya Allah. Mulai sekarang jadikan aku kaya, silakan. Sehingga enggak akan sedekah cuma 1.000, tapi aku akan sedekah 1 juta setiap hari. Kalau lebih kaya saya akan tingkatkan 100 juta setiap hari. Kalau lebih kaya lagi saya akan sedekah 1 miliar setiap hari. Mungkin iso. Ya, kalau Allah hendaki bisa jadi. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iki sing dijenenge tawasul yang sah. Jadi tidak ada antara kita dengan Tuhan itu sembahan-sembahan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beribadah hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama, ya, orang-orang itu mensekutukan atau membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasan mereka, itu adalah kebatilan. Sebab Allah perintahkan kita untuk mengibadah secara langsung dengan cara yang telah Allah ajarkan, Nabi ajarkan dan Nabi contohkan pada kita. Bukan kita kemudian membuat cara-cara yang beda dengan yang Allah dan Nabi tuntutan kepada kita.